Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayyah wa Takrib al-alim al-alamah al-faqih al-qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Matnul Ghayah wa Takrib. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi barokah tumateng ingkang rungokno lan tumateng ingkang nonton via online. Para hadirin ingkang minulya, monggo saderenge dimulai diniati dalam hati masing-masing mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, halaman 17 baris yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Wa sholatul jamaati lan utawi salat jamaah iku sunnatun muakkadatun sunnah muakkad. Wa 'alal ma'mumi an yawiyal i'timama dunal imam. Saniki wa yazuzu lan wenang ayyak tama bermakmum sapa al-khurru wong merdeka bil abdi kelawan hamba sahaya wal balighu lan boleh orang balik itu bermakmum bil murahiki kelawan bocah murahik wala tasihhu lan ora sah apa qudwatu rajulin anute wong lanang makmum dumateng bi imraatin wong wedok wala qori'in lan ora sah makmum yang fasih qori itu berimam kepada bi umiyin orang yang umi, tidak fasih atau tidak bisa membaca Al-Qur'an. Para hadirin rahimakumullah, niki bab tentang bermakmum, berimam dan bermakmum. Di dalam sholat itu ada 3 jenis orang sholat. Wonten sing posisine imaman dadi imam, wonten sing posisine makmuman dados makmum, wonten sing munfaridan sholat sendirian. Nah, imam niki dalam sholat niku pemimpin. Lah makmum niku adalah bentuk isim fa'il dari amama yu'ammimu makmuman. Jadi nganut makmum itu adalah orang yang mengikuti imam, itu makmum. Sedangkan munfaridan itu adalah orang yang sholat sendirian. 3 ini. Nah, makmum itu bisa berlaku dalam sholat berjamaah mengikuti imam, dan wajib dalam mazhab Syafi'i jika dia bermakmum maka niat makmuman. Niat makmuman. Niki bahas mazhab Syafi'i. Jadi makmum itu muttabi', pengikut, atau ittiba' mengikuti, atau dalam konsep lain dikatakan konsep mutaba'ah, konsep yang mengikuti, menganut imam sholat, ikut gerakan imam. Ikut gerakan imam. Sebagai makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, dan juga tidak boleh menyamai gerakan imam.
Ya. Kalau menyamai, sebagian ulama mengatakan makruh kecuali dalam dua tempat, yaitu ketika kondisi takbiratul ihram dan juga dalam kondisi salam. Dan jenengan misalnya jadi makmum, imamnya dorong takbir sampai disi Allahu Akbar, imam dorong takbir gak sah. Utawa imamnya Allah sampai langsung menyamai Allahu Akbar bareng ambek imam. Nah, khusus di dalam takbiratul ihram lek menyamai atau mendahului, maka jumhur ulama mengatakan tidak sah. Paham ya? Tidak sah. Kalau dalam selain takbir ihram dan salam itu jika menyamai makruh. Jika mengakhirkan, contoh imame wis kondisi sujud, makmume sik ruku, niku batal. Sebab ukuran mendahului gerakan imam dalam mazhab Syafi'i adalah maksimal ketinggalan 2 rukun gerakan. Paham ya? 2 rukun gerakan. Tidak boleh. Misalnya ono wong kepengin khusyuk dadi makmum, maca tasbih dalam rukuk disuwekno, dilama-lamakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sik maca pisan imame sami Allahu liman hamidah, makmume terus maca subhana rabbiyal sampai 3 kali baca tasbih, imame wis sujud 2 kali mengakhirkan gerakan imam, maka batal sebagai makmum. Niki dalam mazhab Syafi'i. Jadi konsep mutaba'ah, makmum mengikuti imam dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama itu wajib hukumnya. Wajib. Walaupun imam sampeyan wong sing sampean gregeten salah jadi makmum. Imame gak seneng aku, akhirnya jadi makmum nggak gerakan-gerakan dewi, ndak boleh. Tetap saja harus mutaba'ah, ikut imam. Nah, diterangkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah niku ngeten. Mutaba'atul ma'mumi lil imam. Jadi makmum mengikuti gerakan imam dalam sholat itu hukumnya wajib. Hukmu mutaba'atil makmumi lil imami, hukum mengikuti imam bagi makmum itu yajibu alal makmumi al-i'timamu bi imamihi, maka hukumnya wajib makmum mengikuti imam, wa mutaba'atuhu dan juga mengikuti gerakan imam, wajib hukumnya. Ya, tidak boleh sampai tidak ikut imam. Kalau misalnya jenengan sholat tidak ikut imam, maka jangan niat makmuman. Ya, lek iso sholat sendirian. Niki resiko dari orang makmum harus ikut imam. Ya, paham ya? Nah, bagaimana ikut imam? Ya, ini diterangkan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan melakukan gerakan sebagaimana imam ada 2. Memulai gerakan dalam posisi terakhir setelah imam memulainya. Contoh, imam bangun dari rukuk, ya, sami Allahu liman hamidah. Mulai gerakan awal sampai imam sempurna tasmiknya, baru makmum sami Allahu liman hamidah. Ya, boleh. Kalau dalam mazhab Hambali itu biasa, imam selesai dulu baru makmum. Lek ten mazhab Syafi'i tak delok kata sing sami Allah langsung nyusul sami Allah, gak ngenteni makmum selesai. Bagaimana boleh? Yang enggak boleh apa? Mendahului imam dan makruh menyamai imam. Ya. Yang kedua kata Imam Nawawi, makmum melakukan gerakan setelah imam sudah pada posisinya sempurna.
Jadi itu yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah sebenarnya ketika imam mulai takbir, ya, misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, baru sempurna, ya, imam sempurna takbir ihramnya, baru makmum memulai takbiratul ihram. Imam sujud dari iktidal, Allahu Akbar, misalnya nggih, baru makmum mengikuti Allahu Akbar. Itu yang direkomendasi oleh Imam Nawawi. Tapi biasanya kita lihat imam durung sujud sempurna, makmum mes melo, nggih. Yang penting tidak mendahului dan tidak menyamai. Niki konsep wajib mutabaah dalam mazhab Syafi'i terhadap makmum kepada imam itu didasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innama ju'ilal imamu liya'tamma bihi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi imam itu, ya, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti oleh makmum. Fala takhtalifu alaihi, dan jangan kalian menyelisihi imam, tidak boleh menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, ketika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Fa idza raka'a farka'u, ketika imam ruku' farka'u, maka ruku'lah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Wa idza sajada fasjadu, maka ketika imam sujud fasjadu, maka bersujudlah kalian, ya. Wa idza shalat jalisan, ketika salatnya imam duduk, fasallu jalusan ajma'in. Nah, berarti ini maksudnya fa idza kabbara fakabbiru, ketika imam bertakbir. Kalau dikatakan kabbaro, imam setelah bertakbir, ngoten Pak hadisnya, setelah bertakbir fakabbiru, maka bertakbirlah kalian sebagai makmum, ngoten. Tapi gak biasa nggih, contoh imam rukuk sami Allahu liman hamidah sempurna, ya, baru makmum sami Allahu liman hamidah. Niku sing bener. Tapi kebiasaan kita ketika imam baru mancik Allah, kita langsung nututi Allahu Akbar, ngoten nggih. Menapa-napa, cuma yang enggak boleh kali nggih mendahului imam atau menyamai imam. Paham nggih? Lah niki dalam ruang konteks mutabaah, mengikuti imam. Ini hadis sahih, Pak. Hadis Imam Bukhari rahimahullah, sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Juga riwayat Imam Muslim rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Juga riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Dan juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah, sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran. Kuatah, nah, dikatakan dalil niki dalil sahih. Makanya makmum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ketika kamu jadikan seorang imam, ngoten maksudnya, ya. Jadi imam itu menjadi seorang imam dijadikan oleh makmum. Enggak boleh kemudian dia jadi imam dewe. Ju'ilah niki dijadikan oleh makmum sebagai imam, atau diwakili takmir, ditunjuk seseorang yang mampu jadi imam, ngoten nggih. Nanti ju'ilah niki artinya dijadikan, ngoten, bukan menjadikan. Ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, dan kita dilarang keras untuk menyelisihi imam salat. Niki paham nggih? Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni
makmum itu harus bergerak setelah gerakan imam, tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh menyamai. Yang kedua, tidak boleh menyamai gerakan imam, dan juga yang ketiga, tidak boleh mengakhirkan ikut imam ukurannya sampai 2 kali rukun gerakan sholat. Niki batal Pak, tadi contohnya wonge. Nah, di dalam pendapat sebagian ulama ngeten nggih, ten pendapat Imam Ahmad Ad-Dardiri nggih rahimahullah sing ngarang sholawat Tibil Qulub niku namine Imam Abdul Barokat Ahmad Ad-Dardiri Al-Khalwati nggih rahimahullah sing wafat tahun 1786 Masehi di Kairo. Beliau mengatakan dalam kitab Mukhtasar Khalil, sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyamai imam, tapi beliau mengatakan dalam kitabnya makruh menyamai imam. Paham nggih? Jadi orang sing ngarani enggak oleh, orang sing ngarani makruh. Tetapi tidak boleh, walaupun makruh, tidak boleh makmum terus-menerus menyamai imam. Jadi makruh itu diukurannya 1 atau 2 kali gerakan imam samai. Ngoten niku gak boleh jadi kebiasaan. Kecuali makmum wajib ya, 2 posisi dalam jamaah. Makmum tidak boleh mendahului imam atau menyamai imam dalam 2 kondisi. 1, ketika imam takbiratul ihram, dan ketika imam salam yang pertama. Tidak boleh makmum mendahului atau menyamai. Paham? Contoh, imam assalamualaikum warahmatullah, ketika assalam makmum menyamai langsung assalamualaikum. Nah, ini tidak boleh. Ya, dalam 2 kondisi ini makmum tetap tidak boleh mendahului atau menyamai imam. Untuk gerakan yang lain dalam sholat itu boleh menyamai tapi makruh. Sing bagus gerakan imam selesai sempurna baru makmum ikut gerakan imam. Ya niki angel nggih. Kadang-kadang wong-wong sholat niku datang disian makmum timbang imame. Tapi kadang-kadang imame kesuwen, Pak. Contoh sing sering itu ketika berdiri dalam rukun rakaat yang kedua nggih. Kadang-kadang imam pakai sunnah ab'ad, duduk dulu istirahat sebelum rakaat yang kedua nggih. Lah niku saya longgo Allahu Akbar. Lah carane makmum tekan disi ngeten guru kula dawuh, nek dadi imam ngapek sunnah ab'ad duduk istirahat sebelum berdiri rakaat kedua, maka bacaan takbirnya dimulai setelah mau bangun dari duduk istirahat. Paham? Contoh, sampeyan lek gate lungguh sunnah nggih, Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, tangi rakaat yang kedua langsung kate lungguh Allahu Akbar nggih. Lek sampean jadi imam lungguh sunnah nggih, Allahu Akbar lungguh dilut kemudian berdiri, maka boleh mengawali takbir ketika sampean dari duduk istirahat berdiri. Jadi sujud lungguh sik baru Allahu Akbar boleh. Lek mulai sujud tangi terus pundi juga boleh, tapi kedawan takbire sakno makmum Allah makmum katek sik. Jangan. Jadi imam harus paham ya, tapi lek kalau makmum itu paham tentang kebiasaan imam memakai duduk istirahat dalam sunnah arba'at, harus menunggu. Makanya tekniknya begitu, biar makmum nggak nunggu lama, imam pakai sunnah arba'at duduk istirahat, nah takbirnya mau berdiri dari duduk istirahat. Lo sujud baleni sujud kedua, mau bangun rakaat yang kedua duduk dulu,
baru berdiri Allahu Akbar diperbolehkan. Sebab dikhawatirkan makmum lek gak ngerti imam itu tuh istirahat disii ngadeg. Sering ya? Nah ini sering. Ya niki. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah beliau ngoten Imam Ad-Dardiri ya Al-Khalbati ngoten menyamai imam itu makruh. Tetap sama dengan ulama yang lain, tidak boleh menyamai atau mendahului dalam kondisi takbiratul ihram dan salamnya imam. Paham? Makanya yang bagus apa? Salam pertama itu rukun, salam kedua itu sunnah. Mendingan oleh sampai sabar, tunggu salam kedua sempurna imam baru sampeyan salam. Lek sing ngentes pundi ketika assalamualaikum warahmatullah blek menapa-napa nggih menapa-napa baru nunggu imam selesai sempurna salam kedua baru kita salam. Atau ketika imam salam pertama selesai assalamualaikum warahmatullah makmum baru nyambung ndak apa-apa. Sebab ukuran dari rukun gerakan dalam mazhab Syafi'i salam pertama adalah rukun, salam kedua adalah sunnah. Lek panjenengan pengikut mazhab Hambali, mazhab salam pertama wajib atau rukun, salam kedua juga wajib atau rukun. Paham? Nah niki. Lek mazhab Hanafi salam pertama itu sunnah, salam kedua tidak wajib. Makanya sampai haji umroh ndelok wong salam mek pertama tok jok kaget, oh tahu haji. Mungkin beliau bermadzhab Hanafi. Assalamualaikum warahmatullah. Ndak ini. Wonten nggih? Niku oh bae madzhab Hanafi. Gak salam pun itu sudah sah. Tapi kita bermadzhab Syafi'i. Pun. Para rahimakumullah. Nah, mengikuti setelah imam mulai gerakan ya atau juga imam setelah sempurna gerakan dan ucapannya itu lebih baik nggih, lebih baik. Nah, bagaimana niat menjadi imam ya? Kalau jenengan menjadi imam tidak wajib imaman dalam niat. Tapi kalau jenengan jadi makmum dalam mazhab Syafi'i wajib mengucapkan dalam niat makmuman berjamaah. Kalau jenengan jadi imam lali gak imaman tetap sah jamaah sholatnya. Tetapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan imam sholat yang tidak pakai niat imaman tetap sah jamaah sholatnya dan makmum juga sah makmumnya, tapi imam tidak dapat pahala berjamaah. Paham? Nah ini hati-hati perkara imaman makmuman mawon di dalam mazhab Syafi'i. Lek wong gak gelem belajar fikih, wah tambah ribet fikih iki, tambah ribet. Bukan ribet malah genahno nggih. Oh ngeten ya. Niki ya kalau baleni lek sampean dadi imam tidak wajib imaman. Niat imaman tidak wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi kalau jenengan tidak baca imaman, jamaah sholatnya sah, makmumnya juga sah, tapi imamnya tidak dapat keutamaan berjamaah. Lek jenengan jadi imam pakai imaman dalam niat, ya maka jenengan tetap jadi imam dan juga dapat pahala keutamaan sebagai imam dan sholat berjamaah. Ngeten aja nggih. Lho kenapa begitu? Guru kula dawuh, apa imam kok sunnah imaman sebab imam iku menungso. Lho ngoten Pak kata guru saya. Lho kok ngoten sebab menungso iku nggone lali. Tanggung jawabnya besar imam. Makane lek misale wajib imaman dan imamnya lali gak imaman gak sarape. Bener. Nah, ini diatur oleh ulama dari mazhab Syafi'i. Nah, ini juga diatur dalam kitab-kitab ulama fikih Syafi'i yang lain. Contoh, dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Qorib niki syarah dari kitab niki. Syarah kitab dari kitab Takrib.
Iku dikarang oleh Imam Muhammad bin Ibnul Qasim Al-Ghazi Al-Qahiri As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Mesir. Napa dawuh beliau? Fala yajibu fi sihhatil iqtida'i bihi fi ghairi jumu'ati niyatul imamah. Apa artinya? Tidak wajib, ya, tidak wajib bagi imam niat menjadi imam sebagai syarat sah sholat. Jadi ketika kita menjadi imam itu tidak wajib niat imaman, sebab itu bukan sebagai syarat sahnya sholat. Artinya walaupun imam itu tidak baca niat sebagai imaman, tetap sah sholatnya, sah jamaah sholatnya, dan juga sah makmumnya. Fi ghairil jumu'ati, kecuali dalam sholat Jumat. Kalau imam Jumat itu sebagai imam tidak membaca niat imaman, maka tidak sah sholat Jumatnya. Ini khusus di dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Jadi wajib imaman dalam sholat Jumat. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi, namun hukum imaman dibaca imam dalam sholat itu mustahabbatun, hukumnya sunnah. Fa illam yanwi wa sholatuhu furoda, dalam kitab Fathul Qorib ngoten, fa illam yanwi fa sholatuhu furoda. Misalnya tidak niat imam, ya, fa illam yanwi, dan jika tidak berniat imam, fa sholatuhu, dalam sholatnya al-furoda, maka dianggap sholat sendirian. Jadi imam nang ngarep gak niat imaman, sholat sendirian. Tapi makmum sah, sebab wajib makmuman. Ini khusus di dalam mazhab Syafi'i. Lihat sampeyan ya memberikan pendapat dari kacamata Wahabi Salafi, bid'ah. Imam Syafi'i imam mustahid, Pak, hafal Quran, apa 1 juta hadis di luar kepala. Itu pakarnya mengolah hukum-hukum Islam, dalil Quran dan hadis dikelola jadi masakan sampai karek mangan. Ngoten maksudnya? Karek mangan tok sampean. Niki maksudnya. Nah, niki para hadir rahimakumullah. Nggih, jadi niat menjadi imam harus di awal sholat di dalam sholat Jumat, nggih, sholat Jumat. Nah, jadi makmum itu tidak sah niat. Contoh ngeten, ketika ada orang sholat sendiri, nggih, kemudian tiba-tiba di belakangnya menjadi ada orang bermakmum. Dan bagaimana sering terjadi di masjid, Pak, ketika orang sholat sunnah tahiyatul masjid ijen, moro-moro ana wong teko mburi melok makmuman. Nah, makmum ini sholat wajib. Terus pun hukumnya harus paham betul tentang fikih madhab. Di dalam jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan kaul jadid Syafi'i menyatakan tidak sah, tidak sah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan jumhur sah. Jumhur sah. Terus ngeten, Pak, jenengan misalnya tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib dimeloi imam, atau jenengan sholat jamak atau qashar nggih dimeloi makmum, maka jenengan pertanda isyarat di dalam sholat boleh. Gerakan di luar sholat terkait dengan isyarat sholat boleh. Contoh, ono wong nepek pundak nggih, sampean jamak kok takdim qashar, takhir qashar misalnya, langsung ngeten, paham nggih? Goleng ini, kae, mboten salah. Isyarat ya, pundak plek langsung, ngerti nggih? Ngeten tak pun, balik malih.
Kita sudah kasih isyarat tapi dia masih ikut sakarepe. Selesai. Selesai. Nanti bertanya kita balik ke imam dan makmum aman. Nah, di dalam kitab Safinah diatur memang imam tidak wajib ya niat imam, ya, kecuali dalam 4 sholat kata Syekh Sumer Salim bin Sumer Al-Hadrami, ya, dalam kitab Safinah. 4 sholat ini imam wajib niat imaman. Pertama nopo? Sholat Jum'ah, mau nggih. Sing kedua, sholat al-mu'adah, sholat al-i'adah, sholat ngulangi. Lho, ono sholat ngulangi wonten. Contoh ngeten, Pak. Nggih, sholat nggih mawon. Yang ketiga, sholat berjamaah nazar. Nazar. Contoh ngeten. Aku lek mari bayaran, engko lek asar, aku tak demi Allah, aku imami. Misalnya nazar nggih, demi Allah sampai jadi imam sembahyang asar. Nah, karena nazar maka wajib membaca imaman. Lek gak maca imam karena nazar jamaah maka sampean tidak sah, kabeh gak sah. Oh, imam berat, Pak. Jadi imam. Salah jadi imam. Maka enak jadi makmum. Kula niki seneng dadi makmum. Eco enteng, Pak. Ya. Resiko ditanggung sopir. Istilah mawon. Nah, ya, yang keempat sholat jamak takdim ketika dalam kondisi hujan deras atau bencana. Contoh ini jarang terjadi. Dulu di daerah Gurun Pasir Arab berjering kan. Contoh, jenengan jamaah sholat nggih, jamaah maghrib misalnya nggih, atau jamaah sholat asar, jamaah sholat maghrib. Nggih, sing saged kan asar, zuhur nggih, maghrib, isya. Jenengan katakanlah seneng sholat maghrib mriki. Udan, Pak. Udan njaba niki. Gak karu-karuan wis pokoke lek mulai iki bahaya, ngoten Pak ukuran. Maka kita boleh takdim berjamaah. Paham ya? Contoh misalnya mari maghrib nggih, lho lah kok udan ngene mulai gak iso. Lek awak dhewe metu omah, metu musala katut angin. Utang beliung misalnya diperkirakan sampai subuh misalnya. Sampai langsung ngomong nama makmum, mari kita sholat takdim isya, boleh berjamaah. Tapi jarang terjadi. Lah lek wong ganti ilmu, aliran baru. Padahal fikih mazhab semua diatur. Nah, sholat i'adah ngeten contoh. Wonten ngeten kisah. Wonten ketika ini niki riwayat sahabat Yazid bin Al-Aswad niku berjamaah subuh kali Kanjeng Nabi ten Masjid Al-Khaif. Semarang Al-Khaif sing nate umur haji. Masjid Al-Khaif atau Al-Khaif temen niku. Al-Khaif di Mina, Pak. Jadi ada masjid besar nggih, Pak Jalipin nggih. Masjid besar di Mina niku Masjid Al-Khaif atau Al-Khaif. Niku masjid pernah ditempati salat 700 nabi. Riwayat lain dikatakan pernah dipakai salat 70 nabi yang diimami oleh Nabi Adam, atau ada riwayat lain diimami oleh Nabi Muhammad. Lah kata guru kula ngeten, Pak. Lek sampeyan salat sunnah di Masjid Khaif, Masjid Al-Khaif Mina, maka salatlah 2 rakaat sunnah dan wiridlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ping 100. Ping 100 deleng-deleng kado umroh niki. Dadi ziarah temen Mina nggih, salat ten Masjid Al-Khaif, kuwede masjide. Nggih, niku manut salat sunnah nggih jenengan wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Ping 1000 tambah akeh tambah apik. Dadi eling-eling. Napa fungsine? Sebab zikir itulah zikirnya para nabi ketika mereka sholat di Masjid Al-Khaif. Oleh keutamaan berkait para nabi dan rasul. Nah, kemudian ketika sholat
jamaah subuh niku wau Nabi selesai sholat ada yang laporan, ya Rasulullah ana wong loro gak sembahyang memburi. Oke. Culun ngoten. Dipanggil Kanjeng Nabi, ditanya Kanjeng Nabi, kenapa kamu enggak ikut sholat jamaah subuh? Jawab mereka, ya Rasulullah, inna qad shallaina fi rihalina. Temen aku wis sholat nang omah. Ngoten. Apa kok mrene nemoni sampeyan ngenteni sholat mari. Apa Kanjeng Nabi dawuh? Qala la taf'ala. Ya, ojo ngono sampeyan. Jangan melakukan itu, ya. Idza shallaitum ma fi rihalikuma, ya. Walaupun sampean sholat di rumah selesai, ataitu masjid jamaah dan kamu kesini melihat jamaah sholat, kata Kanjeng Nabi, fasholaya mahum, maka sholatlah dengan mereka, ya. Fa innaha lakuma nafilatun, sebenarnya sholat itu adalah tambahan sunnah nafilah. Boleh contoh Pak Solihin sholat ijen mas di rumah ya, sholat napa isya contoh nggih ijen omah moro-moro nak mushola ana jamaah isya, boleh Pak Solihin ikut jamaah lagi, diperbolehkan. Untuk apa? Mengejar keutamaan jamaah, tapi tidak mengganti posisi sholat sampean sendirian tadi adalah nafilatun, sebagai sholat tambahan atau sunnah, dapat pahala berjamaah, baik sampean sebagai makmum, baik sebagai imam. Aku semari sholat Pak, nyuwun tolong Pak, kula biasa jamaah. Misalnya Pak Islan dan musola manton sholat, ana musafir, Pak nyuwun tolong Pak, monggo jamaah. Loh, kula wis sholat monggo, menapa? Nah, monggo Pak Imam Pak. Loh, kalau wis sholat mboten napa-napa. Boleh menjadi imam atau makmum dalam sholat al-i'adah, sholat mengulang boleh. Lek sampean dadi imam sholat mengulangi tadi, maka wajib berniat mengucapkan imaman. Paham ya? Ada. Sampai misalnya kan ngriya ijen katindak masjid rek ana pengajian misalnya nggih durung mulai lho ana jamaah isya melok menapa-napa untuk mengejar jamaah fadilah jamaah. Paham ya? Nah niki namanya salat i'adah boleh. Nah para hadirin rahimakumullah, ketika sampai salat ijen dan ketika sampean ya sholat sendiri atau jadi makmum, contoh sampean makmum masbuk ngumpani imam waktu 2 rakaat terakhir, sampean tangi nambahi rakaat, tiba-tiba ana wong nemplek sampean. Bagaimana? Apakah sampean jadi imam nambahi niat? Nah, di dalam mazhab Syafi'i ngeten, lek sampean ijen makmum masbuk nggih nambahi rakaat, ana wong melok plek nih jadi imam. Ada 2 kondisi sampean pahami. 1, boleh tidak berniat imam, boleh karena itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sampean mengucapkan niat imam di pertengahan sholat boleh. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, amin, langsung dalam hati niat jadi imam lillahi ta'ala. Cara Jawa gak apa-apa, cara Arab ya gak apa-apa, sing penting anyanwiya berniat dalam hati menjadi imam, maka berlakulah jamaah, ada imam ada makmum. Lek sampeyan plek ya wis pokoke ngutuk ngaku lah gak jadi imam ndak apa-apa, cuma yang belakang dapat fadilah jamaah, yang tadi gak baca niat imaman tetap sholat sendirian walaupun jadi imam. Paham? Niki. Di tengah sholat apa? Tapi kata guru saya jangan memutus bacaan. Contoh ihdinas siratal mustaqim, plek niat langsung jadi imam lillahi ta'ala dalam hati, tidak boleh. Selesaikan dulu Fatihah sampai sempurna, baru niat menjadi imam. Paham ya?
Lagi perlu di ilmoni Pak ngeten niki. Omane pengurus takmir mushola. Ini perlu di ilmoni. Tapi yang saya jelaskan ini adalah dalam ranah madzhab Syafi'i. Ada? Oh. Bon, kalau lanjut nggih. Nah, boleh tidak berniat. Tapi sebagai makmum tetap wajib nih niat. Untuk kan masbuk dimakmumi. Iki mari imame iki sik lanjut dadi makmumane. Sepur-sepuran. Wonten ngoten niku, sepur-sepuran sampai memburi masjid. Ya masalah. Sepenting aturan ini tadi diberlakukan. Contoh. Nah, lek sampeyan diteplek wong nggih dalam kondisi salat jahriyah, salat subuh, salat isya, salat maghrib nggih. Contoh waladhdallin amin. Plek pun nggih. Tidak usah mengulang Fatihah. Lanjutkan dengan agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Paham ya? Tidak usah kemudian plek alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak, lanjutkan yang tersisa. Paham ya? Lanjutkan sisa. Lah itu sholat jahriyah. Sholat siriyah bagaimana? Sholat yang tidak ada suara keras, zuhur, asar. Maka keraskan bacaan imam sampean dalam takbir, tasmi' dan salam. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, assalamualaikum nggih. Lah niku boleh. Niki aturan di dalam madzhab Syafi'i. Diplek komplek tutuk ihdinas siratal mustaqim plek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya selesaikan dulu Fatihah. Tidak apa-apa. Fatihah selesaikan wis kadung pelan selesaikan. Kecuali jenengan pada misalnya kata Fatihah plek Bismillahirrahmanirrahim plek Alhamdulillahirabbil alamin boleh. Atau ihdinas siratal mustaqim sendirian plek boleh dari imam. Lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka boleh. Atau juga menyelesaikan bacaan Fatihah baru keras di dalam surat pendek. Paham? Niki lek sampean diplek wong ya. Duh, terus pundi hukume ngeplek? Di YouTube dikatakan wah bid'ah. Ya, bid'ah. Nah, coba kita sering mengingatkan beda mazhab, jangan menghakimi mazhab yang lain. Ya. Kita ini mazhab Syafi'i. Jadi ngeten. Bagaimana ketika diteplek uang di dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masih di India. Beliau mengatakan boleh memberikan isyarah sebagai imam. Isyarah lho nggih. Isyarah niki ya apa carane imam itu roh dijadikan imam. Kebudayaan atau tradisi kita adalah nyeplek. Tapi dengan catatan nyeplek ini mubah, diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Cuma ulama Syafi'i mengingatkan ojo neplek banter. Wedi imame duwe penyakit jantung langsung plak. Lah lek posisi ngoten hukumnya ndak mubah lagi, tetapi haram. Biasa mawon. Nah, ojo digepuk, Pak. Imam. Sing imame opo yo? Buyar wae. Akhirnya tukaran. Nah niki boleh asal pelan, nggih. Asal pelan. Niki pun diatur di dalam madzhab Syafi'i. Terus lah umpama mau masbuk dadi imam, ana makmum melok. Makmum yang kedua ndak usah neblek lagi. Melok jamaah makmum mau nggih. Lah enggak usah neblek lagi, tetap cukup imam ini ada yang makmum. Tambah jamaah lagi tambah, enggak usah neblek lagi, enggak usah. Mosok ben gabung ceplek, imame ya ngamuk. Opo ae. Niki nggih, cukup satu orang ini lainnya mengikuti.
Nah, itu sudah cukup. Nah, para hadirin rahimakumullah. Terus pundi tadi kalau ulangi nggih. Ketika sampeyan sholat sendirian sunnah ya, di musolah atau masjid, sampeyan sholat sunnah tahiyatul masjid sunnah ya. Kemudian ada orang menganggap sampeyan sholat sendirian dijadikan imam. Ya, orang ini sholat zuhur misalnya nggih, sampeyan sholat tahiyatul masjid atau sholat ba'dal wudu atau sholat sunnah mutlak. Terus pun dihukumi. Nah, ulama beda pendapat. Ada dua keadaan, dua pendapat. Satu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya, itu mengatakan tidak sah. Tidak sah. Tetapi mazhab Syafi'i, ulama kita, imam kita mengatakan sah selama runtutan sholatnya sama keduanya. Ya maksudnya itu takbir, rukuk ya rukuk. Lah ketika sampean enggak mau jadikan imam tadi syaratnya. Nggih. Artinya apa? Ojo, ngono lho, Pak. Tapi ini kalian ngomong. ojo, ya batal sampean. Cukup, nggih. Pun ngaten ta, pun. Lah, dalam Syafi'i boleh. Lah, makmumnya ketika imamnya salam 2 rakaat ya, maka makmum tadi menyelesaikan 2 rakaat sempurna. Boleh di dalam mazhab Syafi'i. Nggih, kecuali jamak kali qashar. Ya, kok oleh harus makmum jamak sama-sama kok qasharnya. Tapi kata wong gak ora Pak nggih. Rata mau ceplek ae. Lah niki. Nah, carane sepundi? Nah, ngeten nggih. Ana mlaku ngarepe wong sembayang, sampean kono syadiae, kono batase, kono fitrah, ya satrah kono. Ya. Pun. Tapi sok ngene. Ojo. Isyarat. Pun. Lek terus ya monggo. Sudah diingatkan dengan isyarat. Paham nggih? Ya niki mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad